Tengku Zul bahas penangkapan Munarman, singgung soal Jenderal Ahmad Yani dijemput PKI. Masalah menutup mata, ini adalah standar internasional ya, bahwa kasus terorisme adalah kasus terorganisir, di mana antara yang melakukan petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata. Kemanusiaan dan hak asasi manusia, kita membutuhkan kepastian untuk bertemu dengan beliau, dan juga beliau memiliki hak gitu kan. Memang menurut Risma ada hal-hal yang memang leg spesialis, akan ada jurisdiksi terkait ketentuan perundang-undangan tertentu, tapi setiap ketentuan di situ harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang kami mempertanyakan hak asasi manusia model apa yang dijunjung ketika seseorang ya yang statusnya masih presumption of innocence ya, ada asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, lalu diperlakukan ya tidak dapat bertemu dengan kuasa hukumnya dan juga mempertahankan hak-hak hukumnya untuk berkonsultasi dengan pihak kuasa hukumnya. Seperti itu yang kita. Mengapa Munarman tidak ditangkap oleh Densus? Banyak orang sudah memantau bagaimana sepak terjang Munarman yang sudah ikut menghadiri proses baiat kepada ISIS, teroris internasional. Tengku Zul bahas penangkapan Munarman, singgung soal Jenderal Ahmad Yani dijemput PKI. Penangkapan ex-sekretaris umum Organisasi Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat. Terbaru yang juga ikut membahas soal penangkapan Munarman adalah mantan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Tengku Zul begitu akrab disapa membahas soal penangkapan Munarman yang dilakukan oleh aparat di kediaman Tangerang Selatan. Tengku Zul menyebut ekspontolan FPI itu di kawasan Pamulang, perlakuan aparat saat menangkap Munarman sangat kasar. Bahkan ia mempertanyakan saat Munarman tidak diizinkan untuk memakai sendal saat ditangkap aparat. Seperti diketahui dalam video yang beredar, saat Munarman ditangkap, ia ditarik tangannya oleh aparat, juga berteriak meminta memakai sandal terlebih dahulu sebelum digelandang ke kantor polisi. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Tengku Zul. Ia heran, apakah prosedur penangkapan harus seperti itu, yang bahkan tidak mengizinkan yang ditangkap untuk memakai sandal. Densus 88 menangkap warga Indonesia alias rakyatnya sendiri begitu kasarnya. Pakai sandal saja tidak diizinkan. SOP-nya apa memang begitu? Monggo dijawablah biar kami tahu. Cuitnya di Twitter dikutip pada Kamis 29 April 2021. Lebih lanjut dalam cuitannya yang lain, Tengku Zul menyinggung soal penjemputan Jenderal Ahmad Yani oleh PKI. Ia menyoroti sikap PKI dalam memperlakukan Ahmad Yani waktu dijemput. Soal menyindir perlakuan aparat saat menangkap Munarman, Tengku Zul menulis kala itu PKI menjemput Ahmad Yani dengan perlakuan yang mirip, yakni tidak memperbolehkannya mengganti pakaian. Seperti diketahui, Munarman ditangkap di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Ia digelandang aparat pada Selasa 27 April sore hari. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argoyono mengonfirmasi bahwa Munarman ditangkap terkait dugaan tindak pidana terorisme, dari mulai mufakat jahat hingga menyembunyikan informasi terkait terorisme. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, kata Irjen Pol Argoyono. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera turut buka suara terkait penangkapan Munarman. Munarman yang merupakan mantan sekretaris umum FPI ditangkap oleh Densus 88 Polri karena diduga melakukan tindak pidana terorisme. Mardani Alisera menyampaikan bahwa ditangkapnya Munarman merupakan berita yang mengejutkan karena menurut Mardani Alisera, Munarman punya komitmen yang baik untuk membangun keislaman. Hal itu disampaikan Mardani Alisera melalui unggahan video di akun Twitternya @mardanialisera Rabu 28 April 2021. Namun meskipun begitu, Mardani Alisera mengatakan bahwa Densus 88 punya tugas menjaga Indonesia dari ancaman terorisme. Oleh karena itu dia mendoakan Munarman dan kepolisian untuk tetap optimal dalam menjaga Indonesia. Mardani Alisera pun meminta agar pengusutan dilakukan secara tuntas. Karena termasuk kasus yang mengejutkan, hendaknya dikelola dan diusut secara tuntas, terbuka dan akuntabel, kata Mardani Alisera, serta tetap menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Lanjutnya, Mardani Alisera juga menyoroti perlakuan polisi yang membawa Munarman ke Polda Metro Jaya, di mana setelah ditangkap, Munarman harus dibawa dengan mata tertutup. Dia meminta agar alasan ditutupnya mata Munarman disampaikan ke publik. Polisi tentu punya alasan dan sebaiknya alasan tersebut disampaikan ke publik, tutur Mardani Alisera.
Karena bagaimanapun, Munarman adalah salah satu tokoh yang selama ini sudah dikenal oleh publik, tambahnya. Penangkapan Munarman oleh Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror mengejutkan anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Hakim. Dia merasa kaget karena ex-sekretaris umum FPI itu dituduh terlibat dalam jaringan terorisme. Ternyata diduga kuat sebagai tokoh yang menggerakkan jaringan terorisme di tanah air, kata Lukman Rabu 28 April. Padahal menurutnya, Munarman memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai tokoh publik. Munarman pernah aktif di YLBHI, bahkan pernah menjadi ketua umumnya. Selain itu, ia juga sempat menjadi salah satu anggota tim pencari fakta kematian aktivis Munir. Lukman menyebut keterlibatan Munarman dalam jaringan terorisme merupakan fenomena memprihatinkan. Ini menjadi tanda bahwa jaringan radikalisme dan terorisme sudah menyusup di berbagai kalangan. Meski begitu, legislator dengan daerah pemilihan Jawa Tengah itu mengapresiasi upaya Polri melalui Densus 88 untuk memberantas terorisme. Penangkapan Munarman disebutnya sebagai bukti bahwa kepolisian tidak tebang pilih. Sampai kapanpun Polri tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme harus ditindak tegas, katanya. Ditambahkannya, teroris merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan ini merusak kedamaian dan ketertiban masyarakat.